Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana seseorang mencoba memancing emosi Anda, mencari reaksi berlebihan, atau berusaha memegang kendali penuh atas perasaan Anda? Dalam interaksi sosial dan hubungan antar manusia, dinamika kekuasaan emosional seringkali terjadi secara halus, namun berdampak besar. Ketika seseorang melemparkan provokasi, kritik pedas, atau melakukan permainan emosional, mereka secara tidak langsung mengharapkan sebuah skenario yang sudah tertebak. Anda menjadi marah, Anda merasa terdesak untuk membela diri, atau Anda kehilangan kendali atas emosi Anda. Namun, apa yang sebenarnya terjadi jika Anda memilih untuk sama sekali tidak memainkan peran yang telah mereka siapkan? Apa yang terjadi ketika Anda merespons situasi tersebut dengan ketenangan yang mutlak, kedewasaan emosional, dan prinsip-prinsip stoikisme yang kokoh? Jawabannya sangat sederhana namun berdaya ledak luar biasa. Saat Anda mampu menguasai diri Anda sendiri secara penuh, dialah yang justru akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Filsafat stoikisme yang telah diwariskan oleh para pemikir besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, mengajarkan satu kebenaran mendasar yang sangat relevan hingga hari ini. Anda tidak akan pernah bisa mengontrol tindakan, pikiran, atau emosi orang lain, tetapi Anda memiliki kendali yang sepenuhnya mutlak atas reaksi dan pikiran Anda sendiri. Sebagian besar orang di sekitar kita terbiasa mencoba mengendalikan situasi melalui manipulasi emosional, agresi, atau nada suara yang meninggi. Mereka secara tidak sadar bergantung pada reaksi emosional Anda untuk mengukur sejauh mana pengaruh dan dominasi mereka terhadap hidup Anda. Ketika Anda memberi mereka ledakan emosi, Anda pada dasarnya menyerahkan kunci kendali pikiran Anda kepada mereka. Namun ketika Anda menerapkan ketenangan stoik yang sejati, skenario yang mereka bangun runtuh seketika. Bayangkan sebuah momen ketika seseorang mencoba memprovokasi atau memojokkan Anda. Dalam ilmu psikologi, seseorang yang mencoba memancing ketegangan biasanya didorong oleh ketidakamanan dalam diri atau kebutuhan mendesak akan rasa dominasi. Mereka mengharapkan perlawanan, argumen sengit, atau ekspresi frustrasi dari Anda karena hal itulah yang memberi mereka rasa kepastian bahwa tindakan mereka berhasil berdampak. Ketika Anda memilih untuk mendengarkan tanpa interupsi, menatap mereka dengan tatapan yang tenang, dan merespons dengan kata-kata yang rasional, tanpa ada sedikit pun nada kemarahan, fondasi kontrol mereka langsung hancur. Ketenangan Anda berfungsi layaknya cermin jernih yang memantulkan kembali kekacauan emosi dan ketidakstabilan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dalam keheningan dan ketenangan yang Anda tampilkan, tersimpan sebuah kekuatan yang sangat sulit ditandingi. Epictetus pernah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti atau merendahkan Anda kecuali Anda sendiri yang memberikan izin dalam pikiran Anda. Ketenangan stoik yang Anda tunjukkan bukan sekadar strategi bertahan, melainkan sebuah bentuk dominasi emosional yang elegan. Saat Anda menolak untuk terprovokasi, peta kekuatan dalam sebuah hubungan atau interaksi sosial langsung bergeser secara drastis. Pihak yang memunculkan ketegangan kini harus berhadapan dengan sebuah kenyataan pahit. Taktik emosional yang selama ini selalu berhasil memicu respons orang lain, tiba-tiba menjadi sama sekali tidak berguna di hadapan Anda. Kondisi inilah yang memicu riak, kebingungan mendalam dalam psikologis mereka, hingga akhirnya mereka secara bertahap kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Dalam psikologi perilaku, fenomena ini sering berkaitan dengan konsep extinction atau pemadaman respons. Ketika seseorang menggunakan tindakan agresif, sindiran atau kecenderungan manipulatif, mereka terbiasa menerima imbalan emosional berupa kepanikan, rasa bersalah, atau kemarahan dari lawan bicaranya. Ketika imbalan emosional tersebut tidak kunjung mereka dapatkan, otak mereka mengalami kekacauan harapan. Mereka mungkin akan mencoba menaikkan intensitas provokasi secara lebih ekstrim untuk sesaat, namun ketika ketenangan Anda tetap tidak tergoyahkan, frustrasi yang meluap akan berbalik menyerang pertahanan emosional mereka sendiri. Mereka menjadi bingung, kehilangan arah, dan akhirnya kehabisan energi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, Meditations yang sebuah pengingat yang sangat kuat. Pola dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Kalimat ini menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak pernah diukur dari seberapa keras suara yang Anda keluarkan untuk membalas, melainkan seberapa mampu Anda menjaga pikiran agar tetap jernih di tengah kekacauan. Ketika Anda menolak untuk ikut masuk ke dalam lumpur emosional yang diciptakan orang lain,
Anda secara tidak langsung memaksa mereka untuk menyadari betapa kotornya tindakan yang sedang mereka lakukan. Kehilangan kendali atas diri, sendiri pada diri lawan bicara, biasanya terjadi melalui beberapa tahapan yang tidak terelakkan. Pada tahap awal mereka akan merasa kebingungan karena taktiknya gagal. Tahap berikutnya adalah munculnya keraguan pada kapasitas diri mereka sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Anda begitu tenang dan apakah diri Anda sebenarnya memegang kendali yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan? Keraguan ini merusak kepercayaan diri mereka secara perlahan. Pada tahap akhir, emosi mereka sendiri yang akan mengambil alih, membuat mereka mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak rasional, yang semakin memperlihatkan ketidakstabilan batin mereka kepada semua orang di sekitar. Inilah mengapa prinsip stoikisme selalu menekankan pentingnya pemisahan antara apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang di luar kendali kita. Pikiran, niat, kata-kata, dan emosi orang lain berada sepenuhnya di luar kendali Anda. Poin krusial yang sering kali luput dari perhatian banyak orang adalah bahwa ketenangan stoik ini tidak hanya mengubah cara orang lain memperlakukan Anda, tetapi juga mendefinisikan ulang cara Anda memandang nilai diri Anda sendiri. Ketika Anda terbiasa menggantungkan ketenangan batin pada tindakan, penerimaan, atau perlakuan orang lain, Anda secara sukarela menempatkan diri dalam posisi yang sangat rapuh. Setiap kritik akan menjadi luka, setiap provokasi akan menjadi pemicu kemarahan, dan setiap manipulasi akan berhasil menyetir langkah hidup Anda. Namun ketika prinsip kedaulatan emosional ini tertanam kuat dalam sanubari, Anda akan menyadari sebuah kebenaran yang membebaskan. Emosi negatif orang lain sebenarnya hampir tidak pernah berkaitan dengan Anda. Kemarahan yang mereka luapkan, keinginan mereka untuk mengontrol, atau seupaya mereka untuk merendahkan Anda hampir selalu merupakan cerminan dari konflik internal yang belum selesai dalam diri mereka sendiri. Mereka sedang bertarung dengan ketakutan, rasa bersalah, atau ketidakmampuan mereka sendiri untuk mengendalikan hidup mereka, dan Anda hanyalah sasaran empuk yang kebetulan berada di dekat mereka. Seneca, salah satu filsuf stoik terkemuka, pernah menyatakan bahwa manusia seringkali lebih banyak menderita dalam imajinasi mereka sendiri daripada dalam kenyataan. Saat Anda merespons provokasi dengan kepanikan atau kemarahan, Anda sebenarnya sedang memperbesar penderitaan yang diciptakan oleh imajinasi tersebut. Anda membiarkan pikiran lawan bicara mendikte suasana hati dan kedamaian hari. Sebaliknya, saat Anda memilih untuk mengamati situasi secara objektif tanpa melibatkan ego, Anda memotong rantai penderitaan tersebut sebelum sempat tumbuh menjadi konflik yang merusak. Dampak dari transformasi ini sangat luar biasa. Ketika pihak yang mencoba memanipulasi, Anda melihat bahwa Anda tetap berdiri, teguh, tidak tergoyahkan oleh gertakan, tidak terpancing oleh sindiran, dan tidak panik oleh ancaman. Mereka secara bertahap akan kehabisan bahan bakar. Daya dorong emosional yang tadinya mereka gunakan untuk menekan Anda akan membalas, memukul mereka sendiri dengan kekuatan yang sama besarnya. Dalam kondisi psikologis seperti ini, mereka akan mulai membuat kesalahan-kesalahan konyol, kehilangan argumen rasional, dan akhirnya menyerah pada kekacauan emosi yang mereka ciptakan sendiri. Memilih jalur ketenangan ini tentu membutuhkan latihan dan disiplin mental yang konsisten. Yang adalah proses belajar untuk menjeda sebelum merespons, memberi jeda bernapas di antara pemicu emosi dan reaksi yang akan Anda berikan. Dalam jeda yang singkat itulah letak kebebasan dan kekuatan sejati Anda berada. Pada akhirnya, hidup yang bijaksana bukan tentang memastikan semua orang bersikap baik atau adil kepada Anda, melainkan tentang memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki kuasa untuk merusak kedamaian batin yang telah Anda bangun dengan susah payah. Proses menjaga kendali diri ini bukan hanya tentang bagaimana Anda merespons orang lain di luar sana, melainkan tentang bagaimana Anda berdialog dengan diri Anda sendiri di dalam pikiran. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa membela diri berarti harus memenangkan perdebatan atau membuktikan bahwa orang lain salah. Padahal keinginan impulsif untuk selalu membela diri sebenarnya berasal dari ego yang merasa terancam. Ketika Anda membiarkan ego memegang kendali, Anda secara tidak sadar membiarkan provokator memegang kendali atas emosi Anda. Filsafat stoikisme mengarahkan kita untuk melihat segala bentuk interaksi dengan kejernihan intelektual. Ketika seseorang berbuat tidak adil atau mencoba memancing kemarahan Anda, pandanglah hal tersebut bukan sebagai serangan pribadi,
melainkan sebagai ujian bagi ketahanan mental Anda sendiri. Pertanyakan pada diri Anda, apakah kata-kata mereka mengubah fakta tentang siapa saya? Apakah emosi saya layak dikorbankan demi memuaskan keinginan mereka untuk berkonflik? Ketika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak, maka reaksi terbaik yang bisa Anda berikan adalah ketenangan yang dingin dan rasional. Lawan bicara yang semula berusaha mendominasi akan mendapati diri mereka terasing dalam luapan emosinya sendiri. Dalam dinamika sosial, ketenangan yang konsisten bertindak seperti dinding tebal yang memantulkan kembali setiap dorongan energi negatif. Semakin keras mereka mencoba mendobrak ketenangan Anda, semakin besar energi yang mereka buang secara percuma. Ketika mereka menyadari bahwa segala bentuk provokasi tidak lagi mampu menyenggol ketenangan batin Anda, rasa frustrasi akan berakumulasi di dalam diri mereka. Ketiadaan reaksi dari Anda adalah jawaban paling telak yang bisa Anda berikan. Langkah ini juga membentuk reputasi Anda sebagai pribadi yang matang, berwibawa, dan sulit digoyahkan. Orang-orang di sekitar Anda akan mulai melihat perbedaan yang sangat kontras antara ketenangan Anda yang dewasa dengan kecemasan lawan. Bicara yang lepas kendali, tanpa perlu banyak bicara atau membuat konfrontasi terbuka, posisi moral dan kekuatan sosial secara otomatis berpindah ke tangan Anda. Anda tidak perlu menjatuhkan mereka, karena tindakan dan ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi sendirilah yang akan menjatuhkan diri mereka sendiri. Kebebasan sejati tercapai saat suasana hati Anda tidak lagi ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda pada hari itu. Ketika Anda berhasil melatih pikiran untuk tetap tenang di bawah tekanan, Anda telah mencapai tingkat penguasaan diri yang tertinggi. Tetaplah berdiri teguh pada prinsip-prinsip ini. Jaga kedamaian pikiran Anda sebagai prioritas utama, dan biarkan dunia di luar sana menyaksikan bahwa ketenangan batin adalah bentuk kekuatan yang paling tidak tergoyahkan. Penguasaan diri yang berkelanjutan, ini pada akhirnya akan mengubah landasan berpikir Anda dalam menghadapi setiap ketegangan di masa depan. Anda tidak lagi memandang konflik sebagai ancaman yang merusak, melainkan sebagai ladang latihan untuk memperkokoh karakter. Dalam pandangan para filsuf Stoik, setiap individu yang mencoba menguji kesabaran Anda sebenarnya sedang memberi Anda kesempatan emas untuk mempraktikkan kebajikan, mulai dari pengendalian diri, kebijaksanaan, hingga keberanian untuk tetap tenang di tengah badai emosi. Ketika Anda berhasil menggeser sudut pandang ini, dinamika hubungan yang beracun akan kehilangan daya rusaknya. Pihak yang gemar memanipulasi atau memancing, kemarahan biasanya mengandalkan siklus tindakan dan reaksi yang berulang. Mereka melemparkan umpan emosional, dan mereka mengharapkan Anda menelannya bulat-bulat. Namun, begitu Anda secara konsisten memutus siklus tersebut dengan respons yang dingin, terukur, dan penuh pertimbangan, mereka akan kehilangan pijakan. Taktik yang dulu begitu ampuh kini menjadi tumpul, dan ketidakmampuan mereka untuk memengaruhi Anda akan memicu krisis kendali dalam diri mereka sendiri. Ketiadaan reaksi emosional bukan berarti Anda bersikap pasif atau menerima perlakuan buruk begitu saja. Ada perbedaan mendasar antara ketundukan yang lemah dan ketenangan Stoik yang berwibawa. Ketundukan lahir dari rasa takut akan konflik, sedangkan ketenangan lahir dari pemahaman mendalam bahwa respons emosional yang impulsif hanya akan memperkeruh keadaan. Anda tetap bisa menetapkan batasan yang tegas, menyampaikan kebenaran, atau bahkan mengambil tindakan hukum dan formal jika diperlukan, namun semua itu dilakukan tanpa disertai gejolak emosi yang merusak kedamaian batin Anda. Seiring berjalannya waktu, kedalaman batin yang Anda bangun, ini akan memancar ke seluruh aspek kehidupan Anda. Anda menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh rumor, kritik tanpa dasar, ataupun tekanan sosial yang tidak masuk akal. Ketika orang lain sibuk menguras energi mereka dalam drama yang tidak berujung, Anda tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali Anda, pertumbuhan diri, kedamaian keluarga, dan pencapaian tujuan hidup Anda. Ingatlah selalu bahwa puncak dari filosofi ini adalah kebebasan batin yang mutlak. Tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada menyadari bahwa kunci atas kebahagiaan dan pikiran Anda berada sepenuhnya di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang lain. Teruslah melangkah dengan ketenangan yang kokoh. Jadikan pikiran Anda sebagai ruang yang tak tertembus oleh provokasi, dan biarkan keteguhan diri Anda menjadi bukti nyata dari kekuatan stoikisme yang sejati.
Ketika Anda berhasil mempertahankan ketenangan batin ini dalam jangka panjang, Anda akan menyaksikan sebuah perubahan besar dalam cara dunia di sekitar merespons. And bukan lagi sekadar reaksi saat menghadapi konflik, melainkan telah menjadi pondasi karakter yang memancar secara alami. Orang-orang akan mulai menyadari bahwa Anda adalah sosok yang memiliki kedaulatan penuh atas diri sendiri, seseorang yang tidak bisa disetir oleh kepanikan massa, provokasi murah, atau dinamika kekuasaan yang manipulatif. Dalam konteks filosofi Stoik, ketangguhan mental seperti ini adalah puncak dari apa yang disebut sebagai ataraksia, sebuah kondisi ketenangan batin yang bebas dari gangguan emosional dan kecemasan yang tidak perlu. Dan untuk mencapai tahap ini, Anda harus secara konsisten mengingatkan diri sendiri bahwa setiap interaksi sosial adalah cermin dari kedewasaan Anda sendiri, bukan ajang untuk membuktikan siapa yang paling dominan. Saat Anda menolak untuk terlibat dalam permainan ego orang lain, Anda tidak sedang melarikan diri dari realitas, melainkan sedang memilih untuk berada di tingkat kesadaran yang jauh lebih tinggi. Mereka yang terbiasa menggunakan emosi sebagai alat untuk mengendalikan orang lain akan mendapati diri mereka terisolasi oleh taktik mereka sendiri. Saat strategi manipulatif mereka membentur dinding ketenangan Anda, mereka terpaksa menelan kembali ketegangan yang mereka ciptakan. Kejadian ini seringkali memicu krisis eksistensial kecil dalam diri mereka. Mereka harus memilih untuk terus kelelahan dalam drama emosional mereka sendiri, atau belajar untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kedewasaan yang Anda tunjukkan. Apapun pilihan yang mereka ambil, hal itu tidak lagi memengaruhi kedamaian hidup Anda. Pada akhirnya perjalanan menguasai diri ini adalah komitmen seumur hidup. Untuk menjaga pikiran Anda agar tetap jernih dan berdaya, dunia akan selalu penuh dengan kebisingan, kritik, dan dinamika yang berpotensi memancing emosi. Namun selama Anda memegang teguh prinsip-prinsip ketenangan Stoik ini, Anda akan selalu menjadi nahkoda atas kapal hidup Anda sendiri. Anda tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan atas provokasi luar, tetapi juga telah mencapai bentuk kemenangan tertinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia, penguasaan yang mutlak dan abadi atas pikiran Anda sendiri. Kebebasan sejati yang lahir dari prinsip-prinsip Stoikisme ini tidak berhenti pada batas kedamaian pribadi Anda semata, melainkan membentuk sebuah standar baru dalam cara Anda mengambil keputusan hidup. Saat Anda berhasil membersihkan pikiran dari kabut emosi, dendam, atau keinginan untuk membalas, Anda mulai melihat setiap peluang, masalah, dan pilihan hidup secara murni dan objektif. Keputusan yang Anda buat tidak lagi didasari oleh rasa takut akan penilaian orang lain atau dorongan impulsif untuk membuktikan sesuatu, melainkan murni lahir dari nilai-nilai kebenaran, rasionalitas, dan kebijaksanaan yang mendalam. Di sisi lain, mereka yang menggantungkan keberadaan dirinya pada kontrol emosional atas orang lain akan terus terjebak dalam lingkaran setan yang melelahkan. Karena mereka tidak memiliki fondasi ketenangan dalam diri mereka sendiri, mereka akan selalu membutuhkan pemicu eksternal untuk merasa berkuasa. Ketika Anda mencabut pemicu tersebut melalui keheningan dan ketenangan Anda pada dasarnya telah memutus pasokan energi yang mempertahankan topeng manipulasi mereka. Tanpa panggung drama yang Anda sediakan, mereka terpaksa berdiri sendirian dalam kerapuhan dan kekacauan emosional yang selama ini mereka coba tutupi dari dunia luar. Proses ini membuktikan sebuah hukum psikologis dan spiritual yang abadi. Kekuatan sejati tidak pernah berisik, kekuatan sejati tidak membutuhkan teriakan, intimidasi atau gertakan untuk diakui. Kekuatan sejati hadir dalam bentuk kehadiran yang tenang, pikiran yang tidak mudah digoyahkan, dan emosi yang sepenuhnya berada di bawah kendali kesadaran Anda sendiri. Marcus Aurelius Seneca dan Epictetus telah membuktikan ratusan tahun yang lalu bahwa manusia paling berkuasa di dunia bukanlah mereka yang bisa menaklukkan kota atau mengendalikan ribuan orang, melainkan mereka yang berhasil menaklukkan dan mengendalikan pikirannya sendiri. Maka, jadikanlah setiap provokasi, gangguan keadaan dan ujian emosional dari luar sebagai pengingat akan kedaulatan batin yang Anda miliki. Biarkan orang lain sibuk dengan kebisingan dan kekacauan mereka sendiri, sementara Anda terus melangkah dengan anggun di atas jalan kebijaksanaan. Dengan terus mempraktikkan penguasaan diri ini, Anda tidak hanya melindungi kedamaian hidup Anda dari gangguan luar, tetapi juga sedang mengukir sebuah warisan karakter yang tangguh, merdeka, dan tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun.